Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila M dengan NIS 040202000242 akan melakukan tindak lanjut bagi mahasiswa atas tugas yang diberikan dengan materi tentang asas hukum. Langsung saja soal yang pertama, yaitu apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum. Jadi, asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Jadi, asas hukum ini merupakan dasar oleh pembentukan perundang-undangan untuk merumuskan suatu norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Kemudian, asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan. Tujuannya memberi pemandangan secara singkat, tidak bersifat normatif dan tidak termasuk hukum positif. Kemudian soal yang kedua, sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dalam asas hukum tersebut. Yang pertama, nullum crimen nulla poena sine lege. Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Bahwa semua kejahatan yang terjadi di Indonesia adalah yang melanggar undang-undang. Karena pernyataan di atas menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi, suatu tindak kejahatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya saja, peraturan pemerintah dilarang mencuri, dan apabila ada yang mencuri maka dinyatakan sebagai tindak kejahatan karena telah melanggar peraturan pemerintah tersebut. Kemudian yang kedua, iedereen wordt geacht de wette kennen. Setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telah dilebar negarakan atau diundangkan, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya. Kemudian yang ketiga, lex superior derogat legi inferiori. Hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah. Misalnya, undang-undang lebih diutamakan daripada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan begitu seterusnya. Kemudian, lex specialis derogat legi general. Hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama pula. Contohnya, dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara demokrasi. Pasal yang sama juga menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus atau lex specialis, sehingga keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis seperti daerah istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan. Kemudian, lex posteriori derogat legi priori. Peraturan baru yang didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya daripada undang-undang lama yang mengatur hal yang sama pula. Apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undang lama. Contohnya, dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sisidiknas, dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48 PRP
1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing, Lembaran Negara tahun 1960 nomor 155, tambahan Lembaran Negara nomor 2103, dan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara tahun 1989 nomor 6, tambahan Lembaran Negara nomor 3390 dinyatakan tidak berlaku. Ini merupakan contoh peraturan yang paling baru mencabut peraturan yang lama. Dalam kata lain, peraturan lama digantikan oleh peraturan baru. Kemudian selanjutnya ius curia novit. Hakim dianggap mengetahui hukum, artinya hakim tidak boleh menolak, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya karena ia dianggap mengetahui hukum. Jadi hakim itu wajib mengadili setiap perkara yang ditujukan kepadanya. Kemudian selanjutnya res judicata pro veritate habetur. Setiap putusan pengadilan atau hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Artinya, res judicata pro veritate habetur memiliki keterkaitan dengan perbuatan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, yang mana putusan yang dijatuhkan itu harus dianggap benar, apapun itu putusan tersebut, sampai ada putusan pengadilan lain yang menganulirnya. Kemudian cogatitionis poenam nemo potitur. Tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan atau yang ada dalam hatinya. Artinya, pikiran atau niat yang ada di dalam hati seseorang untuk melakukan kejahatan tetapi tidak melaksanakannya atau diwujudkan, maka tidak boleh dihukum. Di sini menunjukkan bahwa hukum itu bersifat lahir. Apa yang dilakukan secara nyata itulah yang diberi sanksi. Jadi apabila orang hanya berniat di dalam hati misalnya untuk membunuh si A tetapi tidak melakukannya, maka itu bukan merupakan tindak kejahatan. Jadi tidak boleh diberikan hukuman atau sanksi. Kemudian nemo jedex indoneus in propria. Tidak seorang pun dapat menjadi hakim baik dalam perkaranya sendiri. Artinya seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan untuk mengadilinya. Jadi hakim itu tidak berhak untuk mengadili keluarganya sendiri karena dianggap tidak akan mampu berlaku secara objektif atau secara adil. Kemudian yang terakhir, the rule of law. Semua manusia sama kedudukannya di depan hukum atau persamaan memperoleh perlindungan hukum. Jadi entah itu kamu kaya, miskin, berpejabat tinggi, rendah, jika kamu melakukan suatu kejahatan, pasti akan diberi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan itu pula. Dan semua orang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Jadi entah kamu miskin, kaya, berpejabat tinggi, rendah, kamu akan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Jadi semua orang itu sama di mata hukum. Sekian pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena ini menurut pemahaman saya semata dan saya di sini hanya belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.